Berbicara musim penghujan, ya Indonesia saat ini sudah memasuki musim penghujan kembali ya teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di beberapa tempat ada juga yang sampai terjadi banjir ya. Itu disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Namun bagi para petani padi ini awal untuk menanam padi. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, bahwa banjir telah terjadi di mana-mana. Bahkan di Aceh terjadi banjir bandang yang mengakibatkan beberapa kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut ya. Jadi untuk saat ini yang Anda saksikan ya, untuk video ini yaitu proses penanaman atau proses penyebaran benih padi atau penyemaian benih padi, di mana proses ini dilakukan untuk sebelum tanam padi ya, untuk benih yang dari gabah itu agar nantinya mudah untuk ditanam, maka disemaikan terlebih dahulu. Kira-kira hingga umur kurang lebih 20 hingga 25 hari ya teman-teman. Jadi persiapan apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan penyebaran benih padi ini, yaitu yang pertama lahannya dulu ya teman-teman. Jadi untuk lahan yang akan disebar nanti kita usahakan kita bersihkan terlebih dahulu, atau untuk tanahnya kita lunakkan terlebih dahulu. Ini untuk jenis penyebaran benih yang basah atau berair ya teman-teman. Kalau memang untuk tempatnya belum ada air, biasanya untuk petani untuk mengawalinya itu masih bisa juga dilakukan dalam posisi tanah kering juga bisa teman-teman. Jadi istilahnya ditutup tapi nanti ya, karena tidak membutuhkan air banyak seperti ini. Nantinya justru akan ditutup tanah. Namun untuk jenis yang seperti teman-teman lihat ini, yaitu dalam kondisi basah atau biasa disebut dengan uritan ya. Jadi uritan itu memang menggunakan tanah yang becek ya. Nantinya untuk benih sebelum disebar itu akan diperam terlebih dahulu hingga nanti akan muncul kecambah. Maka setelah kelihatan benih sudah berkecambah ya, maka akan kita sebar. Namun dalam penyebaran juga tidak boleh terlalu lama. Artinya jangan sampai kecambah nanti akarnya bersatu ya, satu sama lain. Jadi nanti justru menyulitkan kita dalam proses penyebaran. Namun sebelumnya kita bisa memberi dasaran terlebih dahulu ya untuk pupuk, agar nantinya benih padi ini saat sudah tumbuh ya langsung menyerap pupuk yang sudah disebar sebagai dasaran tadi ya teman-teman. Jadi untuk pupuk yang digunakan cukup menggunakan urea saja ya. Jadi untuk memang pertumbuhan benih padi ini cukup menggunakan urea saja ya. Jadi benih yang sebelum disebar nih teman-teman ya, diperam terlebih dahulu kurang lebih 1,5 hari ya, atau sehari semalam lah, untuk menumbuhkan kecambahnya ya, agar terlihat benih mana yang nantinya bagus dan tidak ya. Karena waktu diperam itu sebelum ditiriskan ya atau dihilangkan airnya, itu akan kelihatan teman-teman, untuk benih yang tidak normal itu biasanya akan mengambang ya. Jadi untuk pemberian pupuk dasar ini nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya, cukup seperlunya saja, karena memang nantinya setelah tumbuh pun apabila memang benih ini perlu pemupukan tambahan harus dilakukan juga. Sementara untuk jenis padi ini tergantung selera para petani ya teman-teman, karena memang di setiap daerah itu mempunyai favorit benih padi masing-masing ya. Contohnya untuk Serang ya, masih banyak juga yang menanam untuk jenis Serang ini. Ada sebagian yang sudah tidak menanamnya lagi, mengganti dengan jenis-jenis yang terbaru ya. Karena jika kita menggunakan benih yang terbaru, tentunya benih tersebut apabila dikeluarkan di pertanian ya, itu biasanya sudah melalui uji kelayakan ya, atau istilahnya sudah diperbaharui untuk jenis-jenis benih yang terbaru ini. Jadi bisa
lebih tahan terhadap hama dan juga kondisi cuaca biasanya mengikuti seperti itu teman-teman ya. Jadi memang untuk saat ini musim padi baru saja dimulai ini teman-teman, karena yang sebelumnya itu bekas tembakau atau mungkin yang sehabis tembakau kemarin bisa menanam jagung seperti yang di sebelah itu kan masih ada tanaman jagung, jadi bisa ditanami tanaman lain seperti jagung tersebut. Namun untuk tanaman jagung ini sebagian kemarin ada yang tidak panen teman-teman, itu seperti yang di sebelah kanan itu ya, karena kemarin hujan intensitasnya cukup tinggi juga ya, jadi mengakibatkan untuk jagung-jagung yang belum saatnya panen sudah mati terlebih dahulu ya. Jadi untuk uritan yang kita buat ini nanti tidak perlu ditutup teman-teman ya, karena untuk benih padinya sebenarnya sudah tumbuh ya, tinggal mungkin satu malam saja sudah bisa menancap ke tanah ya. Jadi apabila setelah penyebaran ini nanti tidak terkena hujan ya sudah bisa dipastikan untuk benihnya ini aman teman-teman ya, karena yang dikhawatirkan setelah penyebaran ini kalau tidak ditutup ya itu biasanya hujan ya teman-teman. Jadi hujan itu bisa nantinya bisa merusak susunan ya, atau merubah susunan yang sudah ditabur secara merata tadi teman-teman, atau mungkin bahkan bisa hanyut ya karena terbawa air. Jadi untuk takaran airnya seperti yang teman-teman lihat tidak perlu tinggi juga, yang penting untuk tanahnya, untuk sebagai alasnya itu terlihat teman-teman. Jadi tidak perlu digenangi air yang berlebihan. Nantinya setelah benih ini tumbuh sekitar mungkin 3 hari atau 4 hari, maka bisa direndam teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi untuk uritan seperti ini memang harus digiring dengan air ya, berbeda dengan yang menggunakan metode ipuk ya, atau dalam kondisi tanah kering itu biasanya justru ditutup dengan tanah. Untuk pengairannya sendiri menunggu untuk benih padi tersebut tumbuh ya, atau daunnya sudah di atas tanah. Jadi setelah itu kita tinggal menunggu umur uritan ini ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman tanam atau jenis padi apapun yang teman-teman tanam itu usahakan untuk benih ini dalam kondisi baik ya teman-teman, karena benih ini juga menentukan nantinya di kemudian hari setelah ditanam akan mempengaruhi juga untuk faktor benih ini. Jadi usahakan untuk benih ini memang benar-benar diusahakan sebagus mungkin lah. Untuk mungkin ada rumput atau hama yang istilahnya hinggap di uritan ini harus kita jaga, karena dengan kita menjaga benih dari awal ini akan menghindarkan ya dari mungkin hama-hama yang mengendap di dalam bibit padi ini ya, karena memang masih rentan ya untuk bibit padi seperti ini. Kita juga harus menyemprotnya dengan fungisida atau mungkin dengan insektisida ya, untuk mencegah hama-hama yang hinggap di daun benih padi ini. Kalau benih padi ini saja sudah terganggu dari awal, maka sudah bisa dipastikan untuk nantinya apabila sudah ditanam juga akan menimbulkan berbagai gangguan-gangguan ya teman-teman, seperti mungkin pertumbuhannya dan juga hama-hamanya yang cepat sekali hinggap ya di tanaman padi ini. Kemudian setelah benih padi ini disebar, sambil menunggu benih padi ini tumbuh kurang lebih 25 hari, maka kita perlu mempersiapkan lahan yang akan kita tanami teman-teman ya. Jadi misalkan untuk air ya harus sudah dimasukkan ya, karena untuk merendam rumput-rumput itu nantinya agar bisa membusuk. Atau mungkin apabila untuk bajak sawahnya atau traktornya sudah siap, biasanya sudah bisa dilakukan dalam proses awal itu biasanya untuk membenamkan rumput yang ada ya teman-teman ya. Jadi sembari menunggu benih ini tumbuh hingga sudah cukup waktunya untuk ditanam, maka lahan pun sudah siap sedia ya untuk ditanami. Jadi itulah mungkin teman-teman ya sedikit informasi untuk teman-teman yang
ingin menanam padi, mungkin di tempat teman-teman itu mungkin ada perbedaan cara menabur benih atau dalam proses penyemaian benih padi ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman untuk informasinya. Terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah menonton hingga akhir video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.